Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya Pendeta Jemli, gembala di GPDI New Life Chicago. Opa saya, saudara, adalah merupakan salah satu pionir GPDI yang ada di Indonesia. Dan papa dan mama saya, mereka adalah seorang gembala, pelayan Tuhan, dan mereka cukup senior dalam pelayanan. Cuman persoalannya begini, saudara. Karena saya sudah melihat kesusahan orang tua, betapa susahnya menjadi seorang gembala, dan secara nyata bahwa gembala GPDI itu tidak memiliki gaji. Gajinya hanya 30 hari sebulan. Dengan demikian, maka saya sangat tidak tertarik untuk jadi seorang gembala, saudara. Benar. Memikirkan menjadi seorang pelayan aja, ya kalau melayani di gereja, oke. Tapi untuk menjadi seorang gembala, no way. Orang Amerika bilang, no way, Jose. Tidak terpikir untuk menjadi seorang gembala, pelayan. Karena sudah melihat betapa susahnya menjadi gembala sidang. Pergumulan berat, dan terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, dan setelah saya masuk secara full time menjadi seorang gembala dan pelayan Tuhan. Karena pada dasarnya saya tidak ingin menjadi seorang gembala sidang, hamba Tuhan, maka saya didorong dengan satu keinginan untuk masuk dalam suatu dunia pendidikan, yaitu salah satu universitas boleh dikata terbaik di Sulawesi Utara dan terbesar di Sulawesi Utara, yaitu University Samratulangi. Nah, karena cita-cita saya ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses, maka saya mengambil jurusan manajemen. Dengan jurusan inilah, maka saya berpikir saya akan menjadi seorang pebisnis yang besar ketika itu. Tetapi ternyata kerinduan saya berbeda dengan keinginan Tuhan. Bahkan keinginan orang tua saya memang mereka rindu saya mau jadi seorang hamba Tuhan. Doa mereka 2 jam, saya cuma 15 menit, ya kalah, saudara. Saya punya doa tidak terlalu kuat dibandingkan doa orang tua saya. Sehingga berjalannya waktu, maka saya berada di Universitas Samratulangi untuk menuntut ilmu di sana. Nah, pada tahun 1998, saya dan papa saya mengalami kecelakaan mobil. Dan kecelakaan ini sangat-sangat tragis dan bagi saya itu sangat pengalaman yang sangat menakutkan karena sangat parah kecelakaannya. Dan kejadiannya itu terjadi pada tahun 1998, itu subuh kejadiannya. Memang saya sudah ngantuk ketika itu. Sebelum kecelakaan itu terjadi, papa saya sudah tepuk belakang saya. Kamu jangan tidur ya. Dia sambil pijit. Dia pijit, ya saya melek, matanya melek. Tetapi setelah dia lepas pijitannya, ternyata saya sudah ketiduran. Seharusnya kalau saudara orang dari Sulawesi Utara, saudara tahu itu jalan. Itu jalan lurus banget, saudara. Tetapi ada satu belokan yang cukup tajam. Harusnya saya membelok ke kiri, tetapi yang saya lakukan, saya nabrak itu tebing, saudara. Sehingga waktu kejadian itu, mesin, bayangkan setir mobil yang saya pegang, itu patah 3, saudara.
Patah 3 sampai menusuk bagian dada sebelah kiri. Dan itulah puji Tuhan, kayunya itu, karena setir mobil itu terbuat dari kayu, jadi dia menancap dada saya. Puji Tuhan tidak masuk ke dalam, hanya sebagai semacam goresan, tapi tajamnya mengarah ke dada saya. Dan saya berpikir ketika kejadian eksiden itu sudah lewat, saya bilang, wah, kalau bukan Tuhan, kalau sampai itu ketusuk di dada saya, wah, mungkin saya sudah berbeda cerita ya, sudah almarhum mungkin. Tapi karena Tuhan masih mengasihi hidup saya, maka Tuhan memberikan second chance bukan saya untuk hidup, sehingga saya mulai tergerak hati untuk dekat dengan Tuhan. Nah, pada waktu kejadian, saudara, yang sangat menakutkan bagi saya adalah papa saya, karena waktu kejadian ternyata kepalanya itu membentur AC mobil yang ada di bagian atas. Nah, waktu dia benturan itu terjadi karena saya nabrak tebing, kepalanya itu menabrak AC itu, sehingga ternyata pecah dia punya kepala. Nah, saya kan tidak tahu kalau dia kepalanya itu pecah. Yang saya lihat ketika saya lihat ke belakang, dia sudah tergeletak, saudara. Tergeletak dan berlumuran darah yang banyak sekali. Sebagai seorang anak, saudara, melihat peristiwa yang sangat mengerikan itu, saya pikir dia meninggal. Karena waktu darah mengalir, karena mungkin dia takut darah masuk dalam mulut, jadi dia tiup itu darah sehingga seperti bergelembung itu darah. Saya pikir, waduh, Tuhan Yesus sudah pecah kepala, darah keluar saya pikir keluar di telinga, keluar di hidung, dan keluar di mulut. Wah, saya bilang, waduh, ini saya hukum karma ini, karena sepertinya saya membunuh orang tua saya kan, karena kecelakaan itu saya yang drive mobil. Jadi dalam kondisi yang sangat kacau, sangat takut, di situ saya mulai berdoa. Saya minta ampun dosa-dosa masa lalu, saudara. Ya, sebagai seorang anak gembala, seorang anak pelayan, setiap hari Minggu ke gereja, betul. Tetapi karakter saya tidak sesuai dengan apa yang orang lihat. Hanya waktu hari Minggu aja kelihatan kudus dan suci. Hari Senin sampai hari Sabtu, oke. Saudara tahu sendiri, itulah pengalaman saya. Sehingga waktu kejadian itu, mobil polisi datang dan mereka mengangkat saya dan papa saya. Dan darah itu mengalir terus, saudara. Saya melihat darah, saya pikir keluar dari telinga, keluar hidung, keluar dari mata dan mulut. Ternyata karena dia pecah ini kepala, darah itu berlumuran di seluruh wajahnya. Dan itu saya sangat ketakutan. Nah, di situ saya minta ampun, saya angkat tangan. Tuhan, ampuni dosa saya. Kalau saya ada kesalahan, ampuni. Saya cuma minta, saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh jangan ambil bapak saya. Jangan dulu, Tuhan. Dia masih diperlukan dalam pelayanan. Nah, di situ saya mulai ambil komitmen untuk bukan jadi hamba Tuhan, saudara. Belum terpikir mau jadi gembala, masih jauh. Apalagi mau jadi pelayan, masih jauh. Yang saya lakukan adalah minta ampun sama Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, lewat peristiwa kejadian ini, kecelakaan ini, bagi saya, disinilah titik awal saya mulai serius dengan Tuhan. Saya mulai sungguh-sungguh mencari Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sehingga pada tahun 1999, setelah saya sudah selesai dari pendidikan yang ada di University Samratulangi, kira-kira pada bulan Maret or April, saya lupa tepatnya itu, ada sarasehan anak-anak gembala yang diadakan di Sulawesi Utara, khususnya bertempat di daerah atau di desa Masarang, di Bukit Doa waktu itu. Nah,
di bukit doa ini, disitulah cara Tuhan bekerja dalam hidup saya untuk memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan pada tahun 1999. Tapi secara jujur saya mau katakan, saya tidak mau jadi gembala dan tidak mau jadi pelayan, khususnya melayani di gereja. Ya, kalau bantu pelayanan, saya song leader, saya main musik, oke. Tapi untuk mau full time menjadi seorang pastoral, waduh, itu di luar pikiran saya. Saya nggak mau, karena sudah melihat betapa sulitnya seorang gembala, sulit. Kalau saya mau cerita, aduh, sangat susah. Bukan susah materinya, artinya banyak hal yang saya pertimbangkan. Tapi itulah Tuhan memanggil, membentuk, sehingga apa yang saya tidak mau, itu yang Tuhan kerjakan. Nah, ketika di acara sarasehan anak-anak gembala tersebut, saya mendapat lawatan Tuhan yang dahsyat. Nah, pada hari terakhir penutupan sarasehan, ada seorang hamba Tuhan, almarhum Bapak Pendeta Yan Siwi. Beliau adalah sebagai gembala, bahkan majelis pusat, bahkan dia seorang guru pengajar yang punya sekolah di kota Palembang. Nah, memang Om Yan Siwi ini spesialis untuk menantang anak-anak muda ketika itu, di tahun-tahun begitu. Karena memang Tuhan percayakan karunia untuk mengencourage orang muda untuk menjadi misionaris, menjadi pekabar Injil, menjadi orang-orang yang ingin memberitakan warta kerajaan Allah. Nah, bahasa dari almarhum Bapak Pendeta Yan Siwi ini itu simple banget. Bahasanya cuma seperti ini, saudara. Dia katakan begini, ladang sudah menguning, penuainya sedikit. Dan dia mulai menantang, kalian adalah penuai-penuai di akhir zaman. Waduh, saya bilang ini modus ini. Saya bukan langsung angkat tangan, tutup mata. Oh enggak, saya bilang, saya tidak mau jadi seorang hamba Tuhan. Saya mau jadi jemaat biasa aja, bantu pelayanan, main musik, song leader, singers, oke. Tapi kalau mau jadi seorang gembala sidang, menjadi seorang pemberita Injil, waduh, jauh dari saya. Yang ada di pikiran saya, pebisnis yang berhasil. Saya mau menyupport saja gereja dengan keuangan. Tapi Tuhan berbeda. Dia mau, ternyata saya memang harus jadi seorang gembala. Dan itu mungkin doa orang tua saya. Dan hamba Tuhan ini mulai, ayo semua anak-anak muda, berikan hidupmu buat Tuhan. Ladang sudah menguning, sedikit pekerjanya. Wah, itu semakin diulang-ulang. Dan saya merasa ini something yang berbeda. Dan saya merasa hadirat Allah sangat dahsyat. Seperti ada goncangan di mana ada kekuatan Allah yang supernatural turun ketika itu, saudara. Dan semua anak muda, saya yakin yang hadir ketika itu, hampir semua dipenuhi Roh Kudus. Waduh, dari saya jadi penonton, buka mata, sampai Tuhan melawat saya. Akhirnya saya sudah mulai tutup mata. Waktu saya mulai tutup mata, tangan sudah mulai diangkat. Nah, ketika itu Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Dia semakin menantang. Siapa yang rindu menjadi hamba Tuhan? Siapa yang rindu mau sekolah Alkitab tahun ini? Maju ke depan. Wah, dengar itu saudara, lebih takut lagi. Nggak mungkin saya mau maju. Tapi itulah Tuhan. Dari tidak mungkin jadi mungkin. Tiba-tiba saya lagi berdiri, pokoknya saya sadar setelah seorang hamba Tuhan mulai mendoakan saya. Dan doa hamba Tuhan ini itu membuat saya takut selama sekitar 2 minggu, saudara. Nggak bisa tidur karena berpikir, waduh, saya sudah mau jadi seorang hamba Tuhan. Dia doanya begini, Tuhan Yesus, Engkau lihat hamba-Mu yang masih muda ini. Dia sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan dia mau melayani Tuhan. Dan dia mau pergi ke sekolah Alkitab. Oh Tuhan, saya bilang, ini mimpi apa saya semalam ya? Saya
Saya pokoknya sadar, saya sudah ada di depan, sudah didoakan. Jadi saya seperti orang bingung, saudara. Waktu saya duduk, teman-teman bilang, semua jadi hamba Tuhan kan, waduh, itu seperti apa ya, mencekam dalam hidup saya. Jadi satu pemikiran, jadi nggak bisa, jadi nggak enjoy itu hidup, jadi beban. Tapi Tuhan bekerja dari hari lepas hari, sehingga pada waktu semakin dekat pembukaan sekolah Alkitab, saya semacam hati saya ini semacam dibawa oleh Tuhan untuk memang menyerah total. Akhirnya saya tergerak sendiri, bukan dipaksa oleh orang tua, papa dan mama saya, dan om-om dan tante saya, saudara-saudara saya, tidak. Tapi dari saya sendiri, saya ambil keputusan, saya mesti pergi ke Cianjur. Karena Cianjur itu sistem akabri, saudara. Karena Pak Awondato itu mendidik orang itu sistem militer. Jadi akhirnya saya ambil keputusan untuk pergi ke Cianjur. Nah, itu pada tahun 1999, bulan-bulan Agustus September ya, pembukaan sekolah Alkitab. Nah, waktu saya sudah sampai di sekolah Alkitab, saya bilang, Tuhan, saya mau melayani bukan paksaan orang, bukan karena orang tua, bukan karena saudara, bukan karena om-om atau tante saya, tapi karena Tuhan yang panggil. Sehingga pada waktu sekolah dimulai, pembukaan sekolah, saya ambil komitmen puasa. Saya bukan mau menyombongkan diri bahwa saya puasa 80 hari, tidak. Dan saya lakukan itu karena saya merasa Tuhan bentuk saya, panggil saya, dan saya mau jadi seorang hamba Tuhan yang betul, bukan abal-abal. Dan selama 80 hari saya bergumul, berpuasa, Tuhan mulai bentuk karakter. Ternyata pembentukan itu dari hari lepas hari. Bukan hanya itu, sampai saat ini juga saya masih dibentuk oleh Tuhan. Nah, waktu saya puasa 80 hari, saudara. Puasa 80 hari bukan nggak makan selama 80 hari. Jadi pagi sampai malam saya tutup, baru sambung lagi. Nah, waktu saya puasa 80 hari, karena saya punya cita-cita dari dulu, kepingin ke Amerika, saudara. Kerinduan dari sejak masa kecil, saya sudah rindu untuk datang ke Amerika. Dan waktu saya mulai berpuasa, tiba-tiba saya tergerak berdoa untuk map Amerika. Saya mulai menumpangkan tangan, saya ambil itu peta Amerika, saya tumpangkan tangan. Saya mulai berdoa, dan seperti ada suara di hati kecil ini berkata, kamu pasti akan ke sana. Tapi saya bilang, mana mungkin, waktu saya sebelum menyerah sekolah, waktu saya sebelum ke sekolah Alkitab, saya sudah sempat apply visa, saudara. Tapi ditolak. Dan saya punya iman. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan berkehendaki, Tuhan yang buka jalan. Kenapa saya juga terinspirasi untuk datang ke Amerika? Karena di waktu saya masih kecil, saya mendengar kesaksian dari opa saya, karena beliau adalah merupakan pionir yang ada di Sulawesi Utara, dan dia diundang oleh pendeta Peterson, Oprah Brotland dan Oma Brotland yang ada di Amerika. Mereka undang dia datang ke Amerika, dan dia datang ke gereja di mana cikal bakalnya GPDI, yaitu Bethel Temple yang ada di Seattle, United States. Nah, saya dengar ceritanya bahwa api Pantekosta itu muncul dari Seattle. Dan saya punya kerinduan. Akhirnya dengar cerita ini, terinspirasi. Satu waktu saya mesti ke Amerika. Nah, waktu di sekolah Alkitab itu, saya mulai berpuasa. Dan akhirnya setelah sekolah pada tahun 2000, selesai pendidikan sekolah Alkitab, saya menyerah. Menyerah sekolah artinya ditempatkan di mana saja. Dan akhirnya yang menarik saya untuk praktek setelah sekolah Alkitab, saya diambil oleh Bapak Pendeta Dr. Johnny Weol.
untuk praktek di Pluit Muara Karang. Nah, waktu saya praktek di sana, saya menjalani, tapi itu hati untuk ke Amerika masih ada, saudara, tertanam, dan sehingga waktu sedang berpraktek, saya minta izin sama Om John untuk saya mau apply visa. Dan akhirnya saya pergi minta izin seminggu, apply visa. Dan saya percaya hasil dari doa yang saya sudah lakukan di sekolah Alkitab itu mempermudah pengurusan visa. Dan akhirnya saya mendapat visa 5 tahun, dan saya langsung lapor ke Om John, saya sudah dapat visa, sehingga saya datang ke Amerika. Saya datang dan tiba di Amerika itu sekitar tahun 2001, awal Januari akhir 2001, saya tiba di Seattle, dan di sana Tuhan bawa saya untuk menjadi, ya istilahnya pelayan juga. Kemudian pada bulan-bulan Juni, setelah dari Seattle, saya pindah ke New Hampshire. Akhirnya selama sekitar 7 atau 8 tahun saya praktek di kota Dover dalam pengembalaan Pastor Michael Mawuntu dan Pastor Seifi Mawuntu. Saya sempat jadi youth leader di sana, kemudian jadi associate pastor, kemudian saya bantu di sana selama ya hampir 7-8 tahun. Dan akhirnya saya married juga di sana, bertemu dengan istri saya. Kami menikah di New Hampshire, dan itulah panggilan Tuhan mulai muncul dalam hidup saya. Nah, setelah sampai di Amerika, saudara, karena sudah sibuk dengan kerjaan, sudah asik dengan kerjaan, lupa itu panggilan Tuhan. Pendeta Albert Tiko Alu, Om Albert, berapa kali datang ke New Hampshire dan berkata, kapan kamu mau jadi gembala? Nanti jawab, nanti aja. Akhirnya itu nanti-nanti enggak terjadi. Dan pada tahun 2008, mulai masuk tahun 2008 itu, saya sudah mulai berpikir, Tuhan, panggilan saya di negara ini sebagai apa? Sebagai wakil gembala saja, atau saya harus jadi seorang gembala? Saya mulai berpuasa kembali. Saya bertanya, Tuhan, sudah dari bulan Januari sampai bulan Juni, saya mulai bertanya, Tuhan, saya mau di mana? Saya, panggilan Engkau sebenarnya saya di mana ini? Dan akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan menjawab, saya yang kebingungan. Karena diberikan jawaban tiga jawaban. Seorang hamba Tuhan telepon saya, kamu sudah siap jadi gembala? Oh, saya belum langsung bilang siap. Oh iya, dia tanya, kenapa? Kamu takut jadi gembala? Ngana makan apa, so? Kita makan nasi lah, makan keju. Iya, ngana makan nasi, kenapa takut jadi gembala? Kan Tuhan pemelihara engkau. Oh, kasih waktu buat saya, Om, untuk memberikan jawaban. Saya bilang kasih waktu 2 bulan. Oh, terlalu lama. 1 minggu. Aduh, 1 minggu, saudara. Saya mulai deg-degan. Akhirnya, singkat cerita, saya ditawarkan waktu itu di 3 tempat. Pertama di Houston, Texas. Kedua di San Francisco. Dan ketiga di Kanada, perbatasan antara Seattle dan Kanada, di Vancouver. Kamu mau pilih yang mana? Akhirnya saya bilang, saya pilih Houston, Texas. Nah, Houston itu, saudara, saya belum pernah berkunjung ke sana, saya belum pernah lihat tuh Houston itu seperti apa. Saya cuma lewat Google. Dan akhirnya pada tahun 2009, kami tinggalkan kota Dover, kami pergi ke Seattle dulu, di training lagi selama hampir 1 tahun di sana. Nah, dari Seattle kami pergi ke Houston, Texas. Saudara tahu, waktu kami jalan ke Houston, Texas, itu Tuhan melatih saya memang mengandalkan iman. Kami hanya bawa itu uang, kalau tidak salah saya ingat,
itu hanya $2.000 atau $3.000. Dan kami hanya bawa mobil, gitar, dan baju. Pergi ke Houston. Dengan tujuan untuk membuka pelayanan. Belum ada jiwa, nak tahu jiwa siapa yang kami harus layani. Dan luar biasanya ketika saya sampai di Houston, Texas. Houston itu ternyata kota nomor 4 terbesar di Amerika. Sesudah Chicago. Dan waktu kami tiba di sana, saudara, satu peristiwa yang sangat tidak enak terjadi lagi dalam kehidupan kami. Kami mengalami tabrakan mobil yang maut. Tabrakan yang luar biasa. Dan ketika itu, saya sudah ada Praisi, anak yang pertama Praisi, jadi kami bertiga. Waktu kejadian tabrakan mobil itu, saudara, itu sangat menakutkan. Karena apa? Ketika terjadi tabrakan, itu depan sama depan. Dan kecepatan saya mengendarai mobil waktu itu sekitar 45 per hour. 45 mile per hour, atau ya sekitar cukup kencang, saudara, karena itu di highway. Nah, terjadi tabrakan. Nah, ternyata setelah saya merenungkan bersama istri, tabrakan itu istilahnya sengsara membawa nikmat. Kenapa? Karena melalui kejadian tabrakan mobil itu, kami mendapatkan uang cash sebesar hampir $10.000. Itu cash selama hidup saya di Amerika. Baru kali itu saya dapat cash $10.000. Karena jumlah 9.000 sekian, tinggal berapa dolar jadi 10.000. Ternyata Tuhan izinkan tabrakan mobil itu supaya menyambung planting church kami selama 6 bulan ke depan. Dengan modal 10.000 itu, karena kami tidak ada jemaat. Selama 6 bulan, kami ada di Houston, Texas. Tidak ada jemaat, saudara. Jadi jemaat setiap hari Minggu hanya istri saya dan anak saya. Jadi kalau istri saya yang song leader, saya yang jadi jemaat, saya yang main gitar. Jadi kalau saya khotbah, tiba-tiba anak saya Praisi bilang, "Mami, I need to go to bedroom." Jadi saya hanya khotbah kepada kursi-kursi, saudara. Karena dia lagi ke toilet. Dan ini berjalan selama 6 bulan. Dan Tuhan itu memberikan kami kekuatan, sehingga pada bulan ke-6, Tuhan kirim jiwa. Tuhan kirim jiwa-jiwa yang pergumulan. Dia keluarga ini mengalami kanker, ibunya kena kanker stadium 4. Dan singkat cerita dari keluarga ini sehingga berjalan pelayanan, berkembang, berjalan. Dan akhirnya Ketua Majelis Daerah Regional 1, GPD USA, East Coast Area, yaitu pada waktu itu adalah Bapak Pendeta Albert Tiko Alu, menelepon kami untuk ditugaskanlah kami di kota Chicago. Singkat cerita, akhirnya pada tahun 2011 kami datang ke Chicago untuk membuka pelayanan sampai hari ini. Jadi kami masuk Chicago 2011, berarti sekarang sudah 2022, sudah 11 tahun. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna dan kami bisa rasakan, my God is great God. Kenapa? Awal 2020 gereja ditutup, kami mulai beribadah di rumah pastori. Selama hampir 3 tahun. Selama hampir 3 tahun kami beribadah di pastori dan online. Dan mujizat terjadi, saudara, sekitar 2 minggu yang lalu. Kami sudah dapatkan gedung gereja, dan minggu kemarin adalah minggu yang kedua kami beribadah di gedung gereja. Dan kami melihat banyak mujizat, di mana Tuhan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah yang Tuhan yang saya percaya, dan saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Waduh, ini sudah keasikan ngomong, saudara-saudara. Sampai saya lupa perkenalkan keluarga. Saya sudah married, saudara, ya. Dan hanya memiliki seorang istri, bukan 2 istri. Hanya 1 istri.
Dan satu istri ini, puji Tuhan, Tuhan sudah karuniakan kami 2 orang anak. Nama istri saya adalah Cherina Mowikere. Dia orang Kakas, saudara, baru belajar makan katanya. Dia orang Kakas, tapi besarnya di Jakarta, jadi Kakas KTP dia. Jadi kami adalah keluarga Tiko Alu Mowikere, Pendeta Jemli dan Pendeta Cherina Tiko Alu Mowikere. Anak kami ada 2. Yang pertama, the old one is Praisi Yunike Tiko Alu, dan the youngest, yang kecil, Eliezer Josiah Tiko Alu. Dan sampai saat ini Tuhan sudah percayakan kami melayani di GPDI New Life Chicago. Jadi bagi Bapak Ibu yang jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa mampir di GPDI New Life Church Chicago. Dan kalau saudara mau datang ke Chicago, saya bersedia jadi tour guide saudara. Dan alamat gereja kami saudara bisa dapatkan di online. Kami punya Facebook, gereja kami punya Facebook, GPDI New Life Church, dan punya Instagram, dan ada YouTube, GPDI New Life Chicago. Saudara bisa temukan alamat gereja, nomor telepon, dan sekali lagi saya mengajak anak-anak muda, baik di Amerika, in United States, yang ada di seluruh dunia, bahkan yang ada di Indonesia. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Penuainya sedikit, saudara adalah penuai-penuainya. Berilah hidupmu untuk Tuhan, jadilah penuai di akhir zaman. God love you. Tuhan memberkati saudara, dan sampai jumpa dalam program yang selanjutnya. Haleluya, haleluya.